selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat Bu. Ya, Ibu harap semuanya sudah hadir dan semuanya dalam keadaan sehat agar kita bisa memulai pembelajaran di hari ini. Pembelajaran di hari ini kita akan membahas mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi sebelum kita memulai, kita berdoa dulu agar apa yang kita laksanakan nanti bisa berjalan dengan lancar. Ayo kita berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, minggu kemarin sudah kita bahas mengenai makna peraturan perundang-undangan. Jadi kemudian tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi, tujuan kita belajar hari ini, pertama, kita mengucap syukur kepada pahlawan kita karena atas jasa-jasanya lah kita bisa menikmati kemerdekaan kita ini. Kemudian yang kedua, dengan mengetahui peraturan perundang-undangan, diharapkan kita dapat berperilaku disiplin mentaati peraturan tersebut. Kemudian ketiga, kita bisa menganalisis bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas ya, tujuannya ialah menganalisis proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Setelah kalian bisa menganalisis proses pembentukan peraturan perundang-undangan, tentunya nanti kalian bisa menelaah kembali bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan bagaimana membuat peraturan dalam hal yang kecil seperti peraturan di kelas. Anak-anak, beberapa hari ini di negara kita terjadi aksi para buruh berdemonstrasi. Mereka menyampaikan aspirasi terkait rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan hal itu, anak-anak, undang-undang yang telah disahkan biasanya ada yang langsung diterima dan ada yang ditolak. Untuk itu anak-anak, penting bagi kita untuk mengetahui proses pembuatan undang-undang dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Bisa kalian amati gambar-gambar tersebut. Yang Ibu mau tanya di sini, setelah kalian mengamati gambar, coba dikaitkan dengan peraturan dengan materi kita hari ini, yaitu proses pembentukan. Ada tidak hubungannya gambar-gambar yang Ibu tampilkan tersebut dengan peraturan perundang-undangan? Oke, Ibu minta kepada Pamina untuk gambar 1 mengenai masalah korupsi. Ada tidak hubungannya dengan peraturan perundang-undangan? Oh iya Bu, Bu. Yang gambar pertama apa Bu? Yang gambar pertama Ibu bantu, yaitu tentang tindak pidana korupsi. Itu ada nggak kaitannya dengan peraturan perundang-undangan kita? Menurut saya ada Bu, karena ada pelanggaran itu tindak korupsi, maka dibuatlah undang-undang untuk mengatur supaya tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi selanjutnya Bu. Oke, bagus ya. Kemudian gambar kedua, Mariama. Tentu itu termasuk melanggar undang-undang Bu, nggak boleh Bu. Jadi harus pakai helm, boncengnya nggak boleh 3 Bu. Ya, benar sekali ya. Untuk gambar yang ketiga, Maiman. Ada Bu. Ada ya? Ya, bagus sekali ya. Bu. Jadi gambar ketiga pun itu ada hubungannya dan ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu pelanggaran terhadap narkotika. Jadi ada undang-undang tentang narkotika. Nah, jadi anak-anak, materi kita hari ini proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari minggu kemarin sudah Ibu jelaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di bawahnya yaitu ketetapan MPR. Yang ketiga yaitu Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat yaitu peraturan pemerintah. Yang kelima yaitu peraturan Presiden.
Yang keenam yaitu peraturan daerah tingkat provinsi. Yang ketujuh yaitu peraturan daerah tingkat kabupaten. Oke, proses penyusunannya bagaimana? Iya, untuk yang pertama Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi. Jadi undang-undang yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baiklah anak-anak, karena materi sudah Ibu bagikan di grup melalui PDF dan PowerPoint, silakan kalian membacanya lebih lanjut mengenai materi tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, baik. Ada yang ditanya? Ada yang kurang jelas? Ada Bu, mau tanya Bu. Saya kurang paham Bu mengenai perumusan undang-undang yang diusulkan oleh DPR Bu. Itu maksudnya gimana ya Bu? Oke, proses penyusunannya apabila dia diusulkan oleh DPR, maka yang pertama ialah DPR mengajukan rancangan undang-undangnya kepada Presiden. Kemudian Presiden menunjuk menteri terkait, misalnya mengenai masalah pendidikan. Berarti dia meminta Menteri Pendidikan untuk mengkaji mengenai rancangan undang-undang tersebut. Kemudian yang ketiga, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, maka undang-undang itu bisa disahkan. Oke, gimana, jelas? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya Bu, saya Bu izin bertanya Bu. Ya, Pamina. Misalkan Bu, kalau sudah ada undang-undang itu keluar, apakah nanti undang-undang itu berlaku selamanya atau boleh dicabut kembali Bu? Bagaimana Bu kalau undang-undang itu sudah keluar, apakah bisa dicabut kembali? Undang-undang itu prosesnya kan dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan. Ayo teman-teman yang lainnya, bagaimana? Ada nggak pendapat bagaimana undang-undang itu setelah disahkan berlaku bisa dicabut kembali? Tidak. Ada yang bisa? Oke, Sudirman. Ya, Pak Sudirman. Ibu Guru. Ya. Bisa dicabut loh Ibu Guru. Oh, bisa dicabut. Bisa. Jadi undang-undang itu elastis, menyesuaikan dia Bu. Undang-undang dasar itu jangan pengen, apalagi undang-undang ini. Jadi undang-undang itu bisa diubah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Jadi undang-undang itu bisa diubah Bu. Undang-undang dasar demikian Bu. Ya, bagus sekali ya dari anak ibu yang paling ganteng ini, Sudirman Jiliu. Nah, begitu ya, Amina. Iya. Oke, undang-undang itu bisa direview kembali, melihat kondisi dari perkembangan yang ada dalam masyarakat ya. Undang-undang dasar saja bisa diamandemen kecuali di pembukaan ya Nak ya. Karena Undang-Undang Dasar 1945 bisa diamandemen karena sudah melaksanakan 4 kali amandemen, apalagi undang-undang. Itu melihat keadaan dan situasi dari perkembangan masyarakat. Oke, ada lagi yang bertanya? Harap cukup ya, cukup paham ya. Kalau cukup paham, kemarin sudah Ibu share mengenai LKPD-nya. Di sana sudah Ibu berikan satu kasus, ada langkah-langkah kerjanya. Silahkan kalian pelajari dan amati kasus tersebut, kemudian dikerjakan berdasarkan langkah-langkah kerjanya. Ya, itu sudah Ibu share, silahkan dilihat kembali. Minggu besok kita akan mempelajari mengenai ketaatan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Tugasnya tadi sudah Ibu berikan. Untuk tugas tambahannya anak-anak, kalian menelaah kembali bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ialah kalian membuat perencanaan mengenai proses pembentukan peraturan di kelas kalian. Ibu rasa itu saja untuk tugas kalian di minggu ke depan. Ibu harap semuanya kita di sini selalu sehat, selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Setelah mempelajari materi ini, kita harus tahu peraturan perundang-undangan yang ada di sekitar kita dan kita melaksanakan dan mentaatinya secara seksama. Oke, berdoa. Mulai. Oke, selesai. Selamat
siang anak-anak.